Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Rosi, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Dijabaja Kota Pekalongan. Pada hari ini, tanggal 11 April, saya akan mewawancara dengan kepala sekolah berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Bersama saya adalah Ibu Sri Yuliani, Kepala SMK Dijabaja Kota Pekalongan, di mana tempat saya mengajar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, sehat hari ini? Alhamdulillah Pak Rasi. Pak Rasi sehat juga? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seperti ngantuk-ngantuk, tapi tetap semangat. Harus itu, semangat harus itu. Ini Bu, mohon maaf sebentar, saya butuh waktu 10 menit untuk wawancara yang kaitannya dengan kasus-kasus yang dilematis. Kasus-kasus dilematis di mana ada dua pilihan, itu sebagai kepala sekolah harus menentukan satu di antara dua pilihan itu, dan dua-duanya itu benar. Gitu ya. Kalau satu salah, satu benar, gampang. Tapi kalau benar-benar itu perlu dilema, namanya dilema. Ya. Nah, Ibu yang setahu saya sudah lama di SMK Dijabaja ya. Setahu saya juga mungkin belum 1 tahun untuk menjabat kepala sekolah. Baru menggantikan beliau Pak Hajar itu berarti per Agustus. Berarti kan belum 1 Agustus, tahun. belum. Tapi baru menjelang berarti setengah semester. Setengah semester. Iya, semester. Saya kira Ibu di sini kan sudah lama, pasti punya pengalaman dan sering menangani kasus-kasus yang termasuk dilema etika. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Ibu. Yang pertama, selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral itu bagaimana? Ya, terima kasih Pak Rusi. Jadi seperti yang Pak Rusi sampaikan tadi, memang saya menggantikan beliau Pak Kadaryono itu berarti per Agustus karena beliau sudah purna, dan kebetulan waktu itu saya menjabat di Wakaf Kurikulum. Terus kemudian dari yayasan saya diberi tanggung jawab untuk menggantikan beliau Pak Kadaryono. Nah, mengenai hal-hal yang tadi Pak Rusi sampaikan, memang di sekolah kita ada beberapa kasus seperti yang tadi Pak Rusi sampaikan. Memang ada beberapa kasus ternyata itu kok istilahnya sama-sama benarnya, sehingga kan kita apabila akan mengambil keputusan kan, aduh, ini kok dua-duanya benar, ya kan? Sehingga mau dilakukan yang A, takutnya yang B nanti ada masalah, yang B dilaksanakan ada masalah. Maka di sini seperti yang tadi Pak Rusi sampaikan, berarti mengidentifikasi kasusnya, berarti kan kita dihadapkan antara dua opsi atau dua pilihan atau mungkin lebih ya Pak Rusi ya. Sehingga dari situ nanti kita akan memilah-milah kira-kira mana dari dua, misalkan ada dua permasalahan dan sama-sama benar, nanti kita pilah-pilah dulu sebagaimana kasus-kasus yang terjadi seperti apa, baru nanti kita akan memutuskan mana yang akan kita kayak gitu ya, seperti itu. Baik Bu Yuli, terima kasih. Untuk yang kedua, selama ini Bu Yuli itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Betul. Dan dua-duanya itu punya nilai bajingan yang sama-sama baik. Itu Bu Yuli dalam pengambilan keputusannya bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan, saya tidak mungkin melaksanakan keputusan itu saya sendiri Pak Mas. Karena di satu lembaga itu kan ada tim, ya kan? Ada tim, kemudian dari situ kemudian ada, tergantung dari permasalahannya apa, kita lihat sesuai dengan tupoksinya. Betul, ya. Misalkan saya ambil contoh, misalkan di situ permasalahan yang ada terlibat di dalam kurikulum, otomatis saya harus bekerja sama atau mengambil keputusannya dengan beberapa teman yang
bertanggung jawab di situ, di kurikulum, dengan stafnya, mungkin dengan kaprodinya yang berhubungan dengan kasus tersebut, gitu Pak Rosi. Jadi perlu saya tekankan Ya. Dalam kaitannya menjalankan pengambilan keputusan itu dulu kerjasama dengan tim yang terkait sesuai Betul, tugasnya ya. betul, Kalau ya. kurikulum ya ke tim Iya, kurikulum, betul. kesesuaian Iya, betul. gitu. Ya. Sehingga nanti keputusan itu diambil istilahnya apa ya? Tidak menyalahi aturan, Iya. atau keputusan itu bisa diambil dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Kemudian SOP-nya ini Ya. atau standar operasi prosedurnya ketika kita akan mengambil keputusan itu. Iya. Yang pertama mungkin yang Bu Yuli sampaikan tadi Ya. membentuk tim. Ya, sesuai betul. tugasnya. Ya. Selanjutnya bagaimana? Kita identifikasi masalah tersebut. Identifikasi ya. pertama aja. Iya, diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita dari identifikasi mungkin mengumpulkan beberapa sumber-sumber informasi Iya. betul, mengumpulkan. Kemudian nanti dari itu kan nanti kita bisa lihat Pak. Iya. Setelah kita identifikasi, kemudian kita kumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan permasalahan tadi, kemudian baru kita analisis, ya kan? Kita analisis bersama-sama, kemudian nanti dari beberapa langkah tadi kita ambil solusinya, solusi alternatifnya bagaimana, ya kan? Setelah itu, setelah diselidiki solusi alternatifnya, baru kemudian kita evaluasi dari pilihan-pilihan tadi, kita evaluasi, kemudian dari beberapa solusi tadi kita pilih yang kira-kira yang mana yang sesuai, kemudian yang bisa kita pakai, baru kemudian kita implementasikan. Setelah implementasikan, dari implementasi tersebut nanti kita monitoring kembali kan, review, kemudian kita setelah itu dievaluasi. Kira-kira langkah yang kita ambil itu sudah sesuai bagaimana, sesuai atau tidak. Kalau tidak berarti evaluasinya apa ke depannya. Seperti itu Pak Rasul. Menarik sekali Bu, ini untuk yang analisis dan Ya. evaluasi ini Ya. kalau yang saya pelajari itu sudah sesuai. Ya. Kemudian yang keempat Ibu, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berarti ya dengan beberapa pertimbangan nilai moral, ya, dengan pertimbangan nilai moral, kemudian kita ambil keputusan itu juga sesuai dengan keadilan, ya kan, kemudian kesetaraan. Intinya bahwa pengambilan keputusan ini berarti kita putuskan sesuai dengan istilahnya apa ya, dengan kebenaran, kebajikan, ya, dan rasa hormat, ya betul seperti itu. Jadi tidak terus serta-merta harus seperti ini, enggak, tetapi kita juga harus mempertimbangkan beberapa faktor tadi. Nilai moral dan kebajikan itu kan biasa kita cantumkan dalam tata tertib di Betul, kita. iya betul, iya. Di mana guru harus berpakaian rapi, Rapi, itu kan iya, semuanya betul, kan ada, ada iya. di situ. Iya. Sehingga ketika ada dilema yang termasuk kasus-kasus yang dilematis seperti itu, kita kembali lagi ke tata aturan Tertib, iya betul. yang mengacu Iya. pada nilai-nilai moral. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang dilema etika. Tantangannya ini biasanya gini Pak, apabila informasinya tidak lengkap, ya kan, kurang valid, sehingga kan kita apabila mengambil keputusan kok informasinya tidak lengkap, datanya tidak komplit, ya kan, kemudian itu mungkin ada nilai subjektivitas, ya kan, sehingga kan kita, ini kalau seperti ini kita harus betul-betul supaya nanti kebijakan yang kita ambil, kemudian langkah yang kita ambil itu betul-betul sesuai, berarti ya data-data itu harus kita kompliti terlebih dahulu. Iya, baru nanti kita mengambil keputusan itu bisa menjadi lebih baik, tidak menyulitkan kita lah dalam mengambil keputusan itu tadi, seperti itu. Jangan sampai setelah kita putuskan ternyata informasinya tidak valid, Betul. timbul masalah. Iya, kedepannya ya betul seperti itu. Lebih rumit lagi Iya betul masalahnya. Pak. Iya. Jadi tantangannya saya penekanan Ya. saya tangkap Ya. itu pada informasi yang valid, Iya, informasi betul. yang Iya. kadang memang kadang ya simpang siur. Iya betul ya, karena kita berhubungan dengan orang banyak ya. Iya. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal
atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus? Ini minggu ini untuk menyelesaikan kasus ini itu, atau bagaimana? Kalau jadwal seperti itu tidak bisa kita jadwalkan, Pak. Karena kan begini ya. Misal ada suatu permasalahan, kemudian kalau kita jadwalkan nanti malah berlarut-larut. Tapi kalau misalkan ada suatu permasalahan kemudian langsung kita tangani dengan segera, sehingga nanti permasalahan itu segera teratasi. Nah, kalau kita jadwalkan otomatis iya kalau sesuai. Kalau tidak nanti kan malah mengganggu program-program yang sudah kita susun gitu, Pak Rosi. Yang namanya masalah pasti tidak ada jadwal. Iya, betul. Iya. Ada ya, segera kita selesaikan sehingga kasus tersebut tidak berlarut-larut, tidak mengganggu kita bekerja, tidak mengganggu program-program yang sudah kita susun. Berarti intinya jika ada kasus yang dilematis tersebut langsung segera. Betul, iya. Tidak terjadwalkan. Iya, betul. Iya. Kemudian yang selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain atau komunitas lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ada satu ya, mungkin tata tertib tadi yang Pak Rosi sampaikan. Kalau misalkan kita menyampaikan menyampaikan ini loh tata tertib acuannya acuannya itu. Kemudian yang kedua tadi kan kita ada tim, ya kan? Tim, kemudian rekan kerja yang tadi seperti yang di awal saya sampaikan bahwa apabila ada permasalahan di kurikulum berarti satu tim itu yang kita ajak berembuk, ya kan, sesuai dengan tupoksinya. Sehingga apabila kita memberikan keputusan, itu keputusannya itu keputusan yang betul-betul objektif, yang bisa diterima dan istilahnya tidak mengganggu atau pengambil kebijakan tadi. Intinya di situ. Jadi dukungan dan tim itu yang membantu dalam kita mengambil kebijakan tersebut. Karena dia seperti yang Bu Yuli sampaikan, kalau itu orang banyak kadang sudah dirembuk banyak orang pun kadang ada yang masih kurang puas. Betul. Mungkin dari tim itu nanti bisa mengcover. Iya, betul. Tujuan Bu Yuli mungkin seperti itu. Betul. Ini perlu saya tekankan di sini nantinya. Kemudian yang terakhir Bu Yuli, dari semua hal yang disampaikan Bu Yuli tentang pembelajaran apa yang Bu Yuli petik dalam pengalaman Bu Yuli saat mengambil keputusan dilema etika? Jadi gini Pak Rosi, pembelajaran yang saya ambil dari dilema etika ini pengambilan keputusan bahwa kita apabila mengambil keputusan tidak hanya satu pihak, tidak hanya karena saya kepala sekolah terus hanya saya memutuskan sendiri, tidak, tetapi saya mengambil keputusan ini satu dari beberapa kegiatan tadi yang sudah kita laksanakan, seperti tadi ada urutan langkah-langkah itu, kemudian membentuk tim, kemudian kita konsultasi dulu, baru kemudian dari hasil keputusan bersama itulah nanti yang kita gunakan pedoman untuk mengambil kebijakan atau mengambil keputusan. Jadi intinya dari situ bahwa bagaimanapun juga dalam suatu lembaga itu kita membutuhkan kerjasama yang kuat, yang solid, kemudian yang punya komitmen yang sama, sehingga kedepannya sekolah kita itu akan menjadi lebih baik. Intinya seperti itu Pak Rosi. Terima kasih Bu Yuli, informasinya sangat berguna sekali. Nantinya informasi yang Bu Yuli sampaikan itu akan saya analisis dan saya refleksikan untuk diri saya sendiri, refleksinya, dan nanti mungkin nanti Bu Yuli saya bagikan hasil analisis kami. Nanti saya bisa bergabung dengan teman-teman yang lain untuk menganalisis hasil wawancara kami dengan beberapa kepala sekolah di sekitar kita. Terima kasih Bu Yuli, semoga ini bisa bermanfaat untuk saya, Bu Yuli dan sekolahan, terutama di bidang pendidikan Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Indonesia. Demikianlah interview saya dengan Ibu Sri Yuliani, Kepala SMK Dwi Jaya Braja Kota Pekalongan, di mana tempat saya
mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru dan ibu guru hebat di seluruh penjuru Indonesia, perkenalkan nama saya Fakhrul Rozi, calon guru penggerak dari SMK Dwi Raja Kota Pekalongan angkatan ke-7. Bersama saya dengan Ibu Endah Eko Cahyani, Kepala SMK Negeri 4 Kota Pekalongan. Mari kita sapa beliau untuk melakukan wawancara tentang penanganan kasus dilema etika di SMK Negeri 4 Kota Pekalongan. Ibu Indah. Iya. Apa kabar Bu Indah? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat semuanya, keluarga sehat. Alhamdulillah. Ibu Indah, mohon maaf saya datang ke sini meminta waktu Bu Indah untuk sekedar mencari informasi tentang penanganan kasus dilema etika yang terjadi di SMK Negeri 4. Bu Indah pastinya punya pengalaman lebih daripada saya, makanya saya datang ke sini untuk berguru sama panjenengan. Nanti dari hasil interview kita nanti akan kami analisis, kemudian saya refleksikan menjadi bahan renungan bagi saya nanti. Baik Bu Indah, pertanyaan yang akan saya sampaikan ini mungkin nanti ada 8. Saya tidak jauh-jauh dari 8 pertanyaan itu, dan saya minta tolong Bu Indah bisa menjawab dan sekaligus memberikan pengetahuan baru bagi saya. Baik Bu Indah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bu Indah, selama ini bagaimana Bu Indah mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SMK 4 ini untuk membedakan ini kasus dilema etika atau rujukan moral? Ya baik. Berkaitan dengan kasus-kasus ya, Rosi ya, berkaitan dengan kasus-kasus di SMK 4 Pekalongan ini ya banyak ya Pak ya. Bisa berasal dari siswa, guru, tenaga kerja atau lingkungan ya. Bagaimana saya mengidentifikasi kasus itu apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Itu saya menyelidiki terlebih dahulu, kemudian saya menganalisis. Setelah saya analisis, saya cari solusi. Kemudian saya coba untuk dari hasil solusi itu saya evaluasi. Itu dianalisis, kemudian kita selidiki, kita selidiki dulu ya. Selidiki. Diselidiki artinya kita mencari bukti-bukti dulu, mencari data-data, informasi dan sebagainya. Kemudian kita analisis. Setelah kita analisis, kemudian kita coba cari solusi. Solusi mungkin tidak hanya satu, tapi ada beberapa solusi. Kemudian setelah itu baru kita evaluasi. Bu Indah, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, di mana ada 2 opsi yang sama-sama benar, Bu. Itu Bu Indah itu menjalankannya bagaimana dalam mengambil keputusannya itu, proses pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika, di mana ada 2 opsi yang sama-sama benar. Kalau sama-sama yang satu benar yang satu salah itu gampang, tapi yang jadi susah itu kan masukan dari si A sama si B benar Bu semua. Tapi bagaimana kita memutuskan itu yang susah. Nah, yang terjadi di SMK 4 itu bagaimana Bu untuk mengambil keputusannya itu jalannya bagaimana? Iya, tentunya seperti ini. Ketika ada kasus kemudian tadi sudah
selidiki identitas, kemudian dicari solusi. Nah dari solusi ini ya, jadi solusi ini ada beberapa masukan mungkin dari teman saya ambil contoh ini tentang kedisiplinan siswa terlambat, tentang seragam siswa dan sebagainya ya. Ketika ada siswa terlambat, kemudian ada beberapa solusi dari beberapa guru ya. Satu, jika ada siswa terlambat maka sebaiknya siswa dihukum. Kemudian ada beberapa lagi, ketika siswa terlambat maka siswa sebaiknya diberi konsekuensi. Artinya sebetulnya dua-duanya ini yang saya pahami sebelumnya itu memang benar. Kenapa kok siswa dihukum? Supaya memberikan efek jera, ya efek jera, supaya artinya anak-anak itu ya paham itu demi kepentingan anak-anak, ya demi kesuksesan anak-anak di masa depan. Kemudian yang satu, ketika mengambil, kenapa kok harus konsekuensi yang diberikan? Karena kalau hukuman itu tidak baik di awal, jadi bersifat hanya sementara dan menyakitkan ya. Dan itu memang pendidikan dulu mungkin ya seperti itu. Artinya yang kita tahu dulu juga itu benar dan benar. Kemudian saya coba diskusi dengan teman-teman, ya tentunya saya refleksikan kembali. Ada apa ketika teman-teman guru tidak disiplin, ya apakah teman-teman guru itu, ibu guru memilih yang A ataukah yang B, option yang A atau yang optionnya B, gitulah. Ketika dikembalikan itu nanti akan muncul sebuah jadi bapak ibu guru itu bukan hanya memilih saya setuju pilihannya A, saya setuju yang B, tidak seperti itu, tetapi mereka memberikan alasan-alasan yang akhirnya alasan dari pihak yang pertama dan pihak satunya itu memberikan alasan, akhirnya muncul sesuatu kesepahaman. Jadi berarti saya harus memilih yang ini. Mungkin sementara kita menggunakan konsekuensi. Ya, jadi tidak menggunakan hukuman. Gitu. Berarti intinya untuk mengambil keputusan itu Bu Indah tidak sendirian, pastinya iya. mendapatkan masukan dari teman-teman yang terkait itu. Nah, Bu Indah, terima kasih atas jawabannya. Kemudian selanjutnya, kira-kira yang paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus di limbah etika itu, yang paling efektif menurut Bu Indah seperti apa penanganan yang paling efektif ini? Kalau penanganan efektif, tentunya sebagai seorang pemimpin tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Yang paling efektif ya memang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ada langkah-langkah tertentu. Itu mungkin lebih efektif ketika saya menangani sesuatu. Itu saya menangani hanya dengan tim. Saya membentuk tim gitu ya. Saya membentuk ya, jadi saya tidak memflorkan ke semua warga tidak, tetapi saya tidak melibatkan semua, tetapi saya lebih efektif ketika saya hanya melibatkan tim yang memang yang mungkin sesuai porsinya mungkin. Iya, betul. Sampai dari kesesuaian itu. Betul. Seperti itu. Berarti tim kecil dulu, setelah matang kita florkan di semua warga sekolah, baik guru maupun karyawan maupun ke murid kalau kaitannya dengan murid juga. Itu yang efektif ya Bu ya. Kemudian tantangannya Ibu dalam mengambil keputusan itu, tantangan yang paling berat menurut Bu Indah itu kan? Tantangan ada dua, mungkin tantangan internal dan tantangan eksternal. Eksternal itu berarti ketika saya memutuskan sesuatu, apakah yang saya putuskan itu bisa memuaskan keduanya. Kan tadi benar dengan benar, itu ya, benar dengan benar. Sedangkan tantangan internalnya mungkin berkaitan dengan saya pribadi. Apakah yang kita putuskan itu sudah sesuai secara emosi bisa memuaskan Bapak Ibu guru, kemudian apakah sudah sesuai dengan memang nilai-nilai yang ada, atau
tidak menyalahi aturan, walaupun memang keputusan yang tadi, solusi yang tadi disampaikan benar semua, tetapi saya tetap memberikan artinya ada sesuatu, ya ada aturan, dan itu kalau yang tangan di saya mungkin beban moral ya, agak beban moral ketika saya harus memutuskan sesuatu. Jadi tetap kita tetap ada acuannya untuk memutuskan segala sesuatunya, terutama pada kasus-kasus yang dilematis ini. Iya. Kemudian Ibu, kasus-kasus dilema etika itu pasti banyak di sekolah saya maupun di SMK 4 ini pasti banyak. Nah, dengan banyaknya kasus-kasus itu, kira-kira di SMK 4 itu ada enggak satu penjadwalan di mana kasus-kasus dilema etika itu harus diputuskan gitu. Penjadwalnya ada enggak? Iya. Kalau jenis-jenis kasus kan memang ada yang harus diputuskan saat itu juga, ada yang memang melihat ke urgennya ya, urgennya. Yang jelas memang kita ini dulu kita buat skala prioritas. Oh ini berarti ini bisa ditangani secepatnya, yang ini ditunggu. Kita koordinasi dengan tim-tim yang memang bisa membantu saya untuk memutuskan itu. Jadi kalau jadwal secara berkala, mungkin saya menanyakan dengan kaitannya dengan kedisiplinan siswa, itu saya menanyakan dia 2 minggu atau sebulan sekali, menanyakan bagaimana perkembangan anak-anak, apakah kedisiplinannya menurun atau meningkat. Tapi secara khusus untuk membahas kasus-kasus ini masih belum ada gitu ya. Artinya kasus-kasus ini yang namanya masalah kasus itu kan tidak mungkin terjadi kalau pemikiran saya kan seperti itu. Iya. Pasti datang tanpa ada woro-woro, itu tiba-tiba ada kasus ya. Iya, betul. Tapi setidaknya ketika ada kasus, penanganan itu berapa hari? Kalau penanganan ya tergantung sih ya, maksudnya tergantungnya gini. Ketika memang harus diputuskan cepat, kemudian ada pihak yang memang bisa membantu, tentunya ada yang bisa membantu, itu bisa ditangani cepat. Jadi ya pernah ada satu kasus itu kita sampai menangani berbulan-bulan juga pernah, baru selesai, dan kita memang harus minta tolong pihak ketiga. Pihak ketiga seperti itu. Di luar sekolah. Iya. Kemudian selanjutnya dalam pengambilan keputusan ada enggak orang yang mempengaruhi Indah ataupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi sikap Indah dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Kalau faktor-faktor yang membantu jelas ada ya, artinya ada beberapa kolega, jadi pengawas, kemudian yang membantu pengawas, komite tentunya membantu ya. Itu kemudian mungkin kaitannya dengan kita sudah kuliah dengan LK, itu bisa membantu kaitannya dengan siswa. Ini terutama untuk siswa-siswa ya, kaitannya dengan itu. Kemudian kalau dari faktor-faktor yang mempengaruhi kira-kira ada bujukan moral nih seperti itu ya, kalau biasanya ada ya seperti itu ya. Mungkin kalau itu saya kembalikan ke saya, jadi saya memang harus tahu nih, harus tahu ini mungkin sepertinya mau bujukan moral atau apa yang memberikan. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Indah, pembelajaran apa yang dapat Bu Indah petik dari pengalaman Bu Indah ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Pembelajaran yang bisa saya ambil itu ketika mengambil keputusan dilema etika, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi saya harus ada kolaborasi dengan pihak tertentu, setelah kolaborasi kemudian koordinasi, dan mungkin yang terakhir refleksi ya, kembali ke kita, apakah memang keputusan itu yang saya ambil benar atau tidak. Nah, kita nanti ya evaluasi dan refleksi. Meskipun keputusan yang kita ambil itu opsinya itu dua-duanya benar, iya, tetap kita refleksikan. Betul.
karena mungkin buat kita ini yang benar, nanti yang lain meskipun itu secara umum itu benar, kadang orang lain juga menganggap tidak benar karena betul, pilihannya betul. Benar menurut versinya. Jadi bagi saya ketika ada memutuskan sesuatu itu kita perlu refleksi apakah itu betul, direfleksi, dievaluasi. Karena apa? Bisa saja kasus-kasus itu akan muncul kembali. Kemungkinan direview ada ya Bu ya? Iya. Direview dalam pengambilan keputusan itu setelah merefleksikan ternyata kok kurang berdampak, kurang baik nantinya, bisa direview kembali. Jadi sebagai seorang pemimpin itu ketika memutuskan sesuatu itu sangat penting. Memutuskan sesuatu daripada tidak ada, misalkan gini, ada kasus kemudian memang tidak diselesaikan itu masih mending kita menyelesaikan walaupun itu mungkin salah ya, mungkin salah. Tetapi kan artinya langkah itu kita evaluasi, oh ternyata salah seperti itu, daripada memang kita ternyata tidak memutuskan sesuatu. Ya Bu Indah, terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf dan terima kasih sekali meluangkan waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat buat saya dan teman-teman CGP yang lain. Tentunya yang paling penting adalah hasil interview ini nanti kan dipublikasikan Bu, dibaca orang banyak, bisa menginspirasi teman-teman guru di seluruh Indonesia Ibu. Demikian interview saya dengan Ibu Indah dari SMK Negeri 4 Kota Pekalongan. Setelah ini hasil interview kami akan dianalisis dan saya refleksikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan wawancara dengan Ibu Sri Yuliani dari SMK Duja Praja dan Ibu Indah dari SMK Negeri 4 Kota Pekalongan, hal yang menarik adalah setiap pemimpin punya cara tersendiri dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Ada yang berpegangan pada tata tertib yang berlaku di SMK atau sekolah di mana beliau memimpin dan berkolaborasi, terutama ada berkolaborasi dengan teman-teman sejawatnya, bawahannya. Kalau saya lihat di Ibu Sri Yuliani condong kepada permasalahan yang sesuai dengan tupoksinya. Artinya masalah itu berada di bidang apa? Kalau di bidang kesesuaian berarti tim kesesuaian yang akan bersama-sama dengan kepala sekolah untuk mencari solusinya, untuk memutuskannya pada kasus dilema etika. Namun beda lagi pada Ibu Indah di SMK Negeri 4. Ibu Indah condong pada pembentukan tim yang mana tim kecil itu adalah mungkin bisa disebut komunitas sekolah. Kalau kita pakai istilah kita ya komunitas sekolah yang khusus untuk membuat keputusan di mana ada kasus yang dilematis dibahas di sebuah tim kecil, kemudian diflurkan ke guru maupun ke karyawan ataupun ke murid apabila keputusan itu berhubungan dengan murid. Rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, hasil wawancara kami bahwa yang paling efektif ya, ketika mengambil keputusan itu adalah informasi. Kalau saya ngambil kesimpulan adalah informasi yang valid, yang konkret, dan yang lengkap untuk dapat dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan yang dibahas bersama bawahannya, kemudian
baru diputuskan. Ada yang menarik, ternyata ada kepala sekolah yang sudah mengikuti prosedur itu, dari mulai mengidentifikasi sampai dengan merefleksikan hasil keputusannya. Keputusan itu bisa direview kembali apabila hasil yang diharapkan dari imbas keputusan itu tidak sesuai dengan harapan kepala sekolah. Kemudian rencana ke depan dari wawancara saya bersama dengan kepala sekolah, dengan kepala sekolah lain di luar sekolah ini menjadi bahan referensi buat saya. Rencana ke depan, tipe-tipe pemimpin dalam mengambil keputusan, dalam memutuskan sebuah dilema etika yang mengandung dilema etika, tidak ada cara yang baku, sehingga referensi literasi yang lebih banyak akan dapat membuat saya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mungkin sekarang saya belum menjadi pemimpin pembelajaran yang yang hebat, namun saya berproses. Mungkin bisa dimulai dengan mengambil keputusan untuk murid, untuk diri saya sendiri, kemudian untuk keluarga. Itu semua adalah proses belajar yang nantinya pastinya akan bermanfaat bagi kita semua. Demikian hasil refleksi saya, hasil wawancara bersama dengan Kepala SMK Dwi Cabraja dan Kepala SMK Negeri 4 Kota Pekalongan. Dalam hal ini Ibu Sri Yuliani dan Ibu Indah Nur Cahyani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.